Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Dan saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan yang baik hari ini. Kalau betul Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, puji Tuhan. Tapi kalau ada di antara kita yang saat ini dalam keadaan yang kelihatannya kurang baik, biarlah kita boleh percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini, paling tidak ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini engkau sudah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak enak, sehingga engkau bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa saya harus mengalami semuanya ini? Mengapa semua ini harus terjadi? Dan engkau merasa bahwa hidup ini tidak adil, hidup ini tidak berpihak kepadamu, atau apapun itu. Dan saat ini engkau sedang menangisi keadaanmu, dan saat ini engkau sedang menangisi ketidakadilan itu. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau ingatkan kepada setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia adalah Tuhan yang adil. Jadi di dalam setiap keputusan, di dalam setiap apapun yang dia kerjakan, percayalah, ada keadilan Tuhan di situ. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau tertindas sendiri. Dan tidak untuk selamanya dia biarkan orang benar itu tertindas. Nah, sebelum kita membahas mengenai tema kali ini, menangisi ketidakadilan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, pemilik hidup kami, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami sepenuhnya. Kedaulatanmu membuat Engkau bebas melakukan apa saja atas hidup kami. Baik itu yang sesuai dengan kehendak dan keinginan kami, maupun itu hal-hal yang tidak dapat kami pahami dan menimbulkan banyak pertanyaan di hati kami, sehingga kami meragukan Engkau Tuhan. Maafkan kami kalau selama ini kami merasa Engkau itu pilih kasih. Engkau seakan tidak peduli, bahkan Engkau seakan tidak adil dalam hidup kami. Maafkan kami Bapa. Ajar kami untuk selalu mengingat akan kedaulatanmu atas hidup kami, bahwa Engkau bebas melakukan apa saja atas hidup kami. Sebab kami percaya apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami, pada akhirnya semuanya akan menjadi baik. Itu sebabnya ajar kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Apapun bagaimanapun keadaannya, bahkan di saat kami sedang tidak punya alasan untuk bisa bersyukur, di saat kami sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya oleh karena apa yang sedang terjadi dan kami alami dalam hidup kami ini, ajar kami untuk mengakui kedaulatanmu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam ibadah ini supaya setiap kami boleh diteguhkan, setiap kami boleh mengalami kekuatan baru, setiap kami boleh selalu hidup dalam kemenangan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Kita mau belajar dari Darius, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Daniel 5 ayat ke-31 dikatakan Darius itu orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Satu lagi di dalam Daniel 6 ayat yang ke-28 dikatakan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini adalah satu pertanyaan yang sangat umum yang terbersit dalam pikiran setiap umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah,
mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Bahkan ada banyak orang berkata, kenapa orang baik lebih cepat dipanggil Tuhan pulang daripada orang-orang yang jahat? Mengapa pula ada orang benar yang selalu mengalami penderitaan? Bukankah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tidak terjawab? Terkadang kehidupan ini memang sulit untuk dipahami, Bapak Ibu Saudara. Namun ingatlah, Tuhan dapat menggunakan rasa sakit untuk sebuah tujuan yang mulia. Seringkali Dia menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan. Kuncinya, kita harus terus beriman kepada Tuhan bahwa tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan yang jahat atas hidup kita. Tidak akan pernah sekalipun. Sebab Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Kebaikan yang keterlaluan itu membuat Dia tidak akan pernah sekalipun merancangkan kejahatan atas hidup kita. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca tentang Daniel ini, Daniel adalah seorang teladan dari seseorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat, 3 kali sehari Daniel terbiasa berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan. 3 kali sehari. Namun faktanya, kehidupan Daniel tidak mulus. Sekalipun apa yang dia lakukan itu, kehidupan Daniel tidak lepas dari persoalan. Para pejabat tinggi dan para wakil rakyat berikhtiar untuk menjatuhkan Daniel. Dihasutnya raja untuk mengeluarkan surat perintah, di mana surat perintah itu tentunya akan merugikan Daniel. Dan karena mempertahankan imannya, Daniel yang tidak bersalah harus berhadapan dengan sekumpulan singa. Namun Tuhan melindungi. Mulut-mulut singa kelaparan itu terkatup di hadapannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 3 kali sehari Tuhan berdoa. Daniel berdoa. Dia berlutut bersujud kepada Tuhan 3 kali sehari. Namun kemudian dia dimasukkan ke dalam gua singa yang kelaparan. Bayangan kita tentu pada waktu Daniel mau dimasukkan ke gua singa itu akan terjadi sesuatu yang spektakuler, sehingga Daniel tidak perlu masuk ke dalam gua singa itu. Tetapi ternyata Tuhan izinkan. Seakan-akan Tuhan membiarkan Daniel dibawa masuk ke gua singa-singa yang kelaparan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang berkecamuk di dalam hati Daniel pada saat itu. Kenapa Tuhan tidak melepaskan saya saat ini? Kenapa Tuhan tidak membuat mujizat keajaiban tiba-tiba entah apa yang terjadi? Pokoknya dia luput sehingga dia tidak perlu masuk ke lubang singa. Tapi ternyata Tuhan izinkan dan Tuhan biarkan. Namun kita tahu setelah itu Tuhan melindungi, sehingga mulut-mulut singa yang kelaparan itu terkatup di hadapannya. Melalui peristiwa tersebut, kepada Daniel, Raja memberikan kedudukan tinggi. Dan melalui peristiwa itu, nama Yahweh ditinggikan di atas Babel, negeri para penyembah berhala. Kalau Daniel menolak masuk ke dalam lubang singa yang kelaparan itu, maka hal ini tidak akan terjadi.
Dia tidak akan mendapatkan kedudukan tinggi, dan nama Yahweh tidak ditinggikan di atas Babel, di mana negeri itu adalah negeri penyembah berhala. Jadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa pahami. Tapi ketika kita tetap berserah, percaya, taat, mau ikut Tuhan, apapun itu resikonya, maka kita akan melihat kemuliaan. At the end, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Penderitaan dapat terjadi. Pula sakit penyakit mungkin tidak terelakkan. Itu kenyataan-kenyataan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu merasa takut ataupun gentar sebagaimana halnya Daniel. Teruslah kita beriman kepada Tuhan, maka kasih Tuhan menaungi diri kita, sehingga kita kuat dan kita mampu untuk menanggung segala perkara. Dengan kekuatan kemampuan kita tentu tidak akan cukup, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Ketika kuasa Tuhan menolong, mengubah rasa sakit serta penderitaan menjadi kebaikan dan membawa kepada kemenangan. Teruslah beriman. Terus beriman. Membuat kita dapat senantiasa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun. Hal yang sama terjadi juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego, bukan? Ketika mereka mempertahankan kebenaran, ketika mereka mempertahankan iman mereka tidak lantas tidak jadi masuk ke dalam dapur api. Tetap mereka harus melangkah masuk ke dalam dapur api itu. Mungkin di situ kita berkata, kok Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan tidak bela? Namun apa yang terjadi ketika mereka ada dalam dapur api itu? Mereka bahkan menari-nari di dalam dapur api itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka semua yang ada di luar dapur api itu melihat dengan jelas. Yang dimasukkan 3, tapi yang tampak oleh mereka 4. Jadi hidup ini sebenarnya bukan soal apa yang sangat terjadi. Hidup ini bukan soal apa yang sedang kita alami. Tetapi ada di tangan siapa hidup kita ini. Percayalah, melewati malam yang gelap sekalipun, Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan untuk segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk dan seterusnya, dan seterusnya. Ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya. Bila sabar menanti janjinya, takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi
menangis. Ada Bapa di sini, percayalah di hati. Ada tangan yang kuat selalu siap menolongmu. Ada saat-saat di mana Tuhan izinkan kita turun ke dalam lembah kekelaman dalam hidup ini. Jangankan kita, Daud yang hidupnya sudah begitu dekat dengan Tuhan, dia pun satu kali lewat dalam lembah kekelaman. Namun ketika kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, selama kita yakin bahwa gada dan tongkatnya ada bersama dengan kita, maka itu tidak akan membuat kita menyerah. Apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, bertahanlah dan jalanilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sebab tidak untuk selamanya Dia biarkan orang benar itu tertindas. Semua akan ada waktunya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada selalu tangan Tuhan yang kuat, yang akan selalu menopang dan menolong setiap kita. Mari dengan hancur hati sekalipun, kita mau katakan sama-sama. Ada saatnya kita menangis, seakan dibiarkan sendiri. Namun tetaplah kita berkata, selamanya takkan menyerah. Untuk semua ada waktunya, bila sabar menanti janjinya, takkan pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jangan lagi menangis. Ada Bapa di sini, percaya di hati. Ada tangan yang kuat selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat selalu siap menolongmu. Ada tangan yang kuat selalu siap menolongmu. Kamu percaya takkan pernah dibiarkan sendiri. Tak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Percaya tangan Tuhan selalu ada atas hidup setiap kita. Tidak akan pernah Dia biarkan kita bergumul sendiri dalam hidup ini. Lewat malam-malam yang gelap, lewat setiap tetesan air mata kita, Dia mengerti, Dia peduli akan setiap kita lebih dari yang kita tahu.
Itu sebabnya percayakan seluruh hidup kita di dalam tangan kasih-Nya. Percaya bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita, melewati segala kondisi, segala musim dalam hidup kita ini. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sedetik pun. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Bapa yang selalu ada. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami saat ini, di hadapan-Mu Tuhan, kami mau katakan, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Karena kami memiliki dan kami dimiliki oleh kasih yang tidak pernah berubah. Izinkan kami mengalami kuasa-Mu dalam menghadapi tantangan yang harus kami hadapi dalam hidup ini. Sering kami merasa sendiri dan tidak ada yang menemani. Bantu kami untuk menyadari bahwa Engkau tetap ada di samping kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami mengalami kesetiaan-Mu, perlindungan, serta mujizat-Mu sehari-hari demi sehari. Biarlah nama-Mu dipuji dan disembah senantiasa oleh hidup kami. Mari semua kita dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita, tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Dan pada waktu kita angkat tangan, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Sebab berkat itu datangnya daripada Tuhan, pertolongan itu datangnya daripada Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong dalam kehidupan setiap kita. Mari semua kita sama-sama katakan amin.